Nabi ideal, seideal-idealnya manusia, sesempurnanya manusia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna akhlaknya, sempurna ibadahnya, sempurna hatinya, sempurna pemikirannya, sempurna karakternya, sempurna pribadinya. Tapi Bu, apakah hidup di dunianya sempurna? Jauh dari kata itu. Lahir udah gak ada bapaknya. Baru balik mah ibunya meninggal dunia. Tinggal sama kakeknya meninggal juga. Tinggal sama keluarga pamannya, anaknya banyak. Kalau pamannya pulang bawa makanan, anaknya rebutan. Nabi Muhammad gak kebagian. Gak kebagian. Tapi kalau Nabi Muhammad yang makan duluan tuh makanan karena pamannya ngasih, makanannya jadi berkah, cukup buat seluruh keluarga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abisnya itu Bu berada dalam kemiskinan sampai menikah dengan Sayyidah Khadijah. Abis itu kemudian beliau menjadi seorang rasul. Ibu-ibu sekalian, ujian besar datang dalam kehidupan beliau. Dipukuli orang, dilempari kotoran, diusir, diracun, diboikot. Bu, semua pernah dialami oleh baginda kita Nabi besar Muhammad. Nabi tuh Bu saat meninggal dunia usianya cuma 63 tahun. Belum tua-tua amat. Tapi beliau sudah menguburkan 6 dari 7 putra-putri beliau. Nabi punya anak Bu 7. 4 perempuan, 3 laki-laki. 6 dari 7 putra-putrinya beliau yang menguburkannya. Artinya 6 dari 7 putranya meninggal duluan sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad ikhlas menjalani ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau faham dunia bukanlah tujuan. Dunia adalah perjalanan untuk mengumpulkan bekal menuju kepada tujuan hidup kita yang sesungguhnya, semoga berakhir dengan surga. Amin. Hidup di dunia enggak ada yang sempurna, enggak ada yang ideal, pasti ada banyak ujiannya. Kalau ujiannya udah pasti datang, maka berarti kita perlu mempersiapkan hati untuk bisa menghadapinya dengan cara yang Allah inginkan, yaitu ikhlas. Semoga kita bisa jadi hambanya yang ikhlas. Semoga kita bisa menjadi hambanya yang ridha dengan segala ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Itu satu. Kita harus ikhlas. Kenapa? Karena hidup tidak ada yang ideal. Semua pasti diuji. Semua pasti ada masalah dalam hidupnya, Bu. Pasti, Kak, Dek, Nak. Pasti. Maka ketika ujian itu datang, persiapkan hati yang penuh keridhaan, persiapkan hati yang penuh keikhlasan. Yang kedua, kamu harus ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas gak ikhlas, takdir Allah pasti terjadi. Kalau ikhlas, hidup kamu jadi lebih damai.
damai. Kalau ridho sama ketetapan Allah, hati kamu jauh lebih tenang. Kalau nggak ikhlas, akhirnya hidup kamu jadi nggak jelas juntrungannya, serba salah. Kenapa? Karena yang terjadi, yang ditakdirkan Allah, yang jadi ketetapan dan takdirnya Allah, pasti akan terjadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allahu kan, apa yang Allah tetapkan pasti akan terjadi. Walaupun orang sedunia berusaha menghalangi, kalau udah ketetapannya Allah, udah takdirnya Allah terjadi, pasti terjadi. Bu, ka, de, na. Wa ma lam yasha lam yakun. Kalau tidak dikehendaki Allah, tidak terjadi. Meski orang seluruh dunia mengupayakannya sekalipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amruhu ayyaqula lahu fayakun. Kehendak Allah terhadap segala sesuatu hanya berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya abdi, anta turid wa ana urid. Wa la yakun illa ma urid. In sallamtani fima urid, a'taituka ma turid. Baraktu fima urid wa a'taituka ma turid. Wahai hambaku, kata Allah, aku punya mau, kamu pun juga punya mau. Aku ingin sesuatu, kamu ingin sesuatu. Wala yahsul illa ma urid. Tidak akan ada yang terjadi kecuali apa yang aku inginkan. Wahai hambaku, kamu punya mau, aku punya mau. Tapi tak ada yang akan terjadi kecuali apa yang aku mau. In sallamtani fima urid. Kalau kamu terima, ikhlas, ridho dengan apa yang aku mau, aku akan berkahi kamu terhadap apa yang aku mau, dan aku akan beri padamu apa yang kamu mau. Wa illam tusallimni fima urid. Tapi kalau kamu nggak terima, nggak ikhlas dengan apa yang aku mau, at'abtuka fima urid wala yahsul illa ma urid. Aku akan bikin kamu lelah terhadap apa yang aku mau, dan tidak akan ada yang terjadi, tidak akan ada yang aku berikan kecuali apa yang aku mau. Hati-hati. Hati-hati. Allah punya kehendak. Kita juga tentu punya keinginan. Sama Allah misalnya dikasih sakit, kita mah pengennya sehat, ya Bu? Kita pengennya sehat. Tapi sama Allah kita dikasih sakit. Berat sakitnya. Anta turid wa ana urid. Kamu punya keinginan yaitu sehat. Aku punya keinginan yaitu kamu sakit. Kata Allah nih. Insal wala yahsul illa ma urid. Tapi kamu harus tahu yang terjadi adalah keinginanku. Keinginan Allah buat sakit, yaitu udah yang terjadi. Wahai hambaku, in sallamtani fima urid. Kalau kamu ridho, kalau kamu ikhlas, kalau kamu terima dengan takdirku, ketetapan dariku, kamu terima dengan kehendak dariku,
Dikasih sakit ikhlas. Ikhlas. Mudah-mudahan nih sakitnya ngapusin dosa. Katanya gitu. Ibu bilang amin, emang ibu lagi sakit? Biar pada sehat semua ya, amin. Kalau kita ikhlas dengan sakit yang Allah SWT berikan, kata Allah SWT, baraktuhu fima urid. Aku akan berkahi kamu dalam keinginanku tersebut. Sakitnya sakit yang bawa berkah. Sakitnya jadi sebab Allah hapusin dosa, Allah naikin derajat. Karena ridho sama keputusan Allah. Kata Allah, wa a'taituka fima urid. Karena kamu udah terima sama keputusan aku, kata Allah, aku akan beri padamu apa yang kamu mau. Oh, pengennya apa nih? Oh, pengen sehat. Allah kasih kesehatannya. Tapi kata Allah, fa illam tusallimni fima urid. Kalau kamu enggak terima, kamu enggak ikhlas, kamu enggak ridho dengan sakit yang aku berikan. Dikasih sakit, orang sedunia tahu semua. Ngeluh mulu, teriak-teriak mulu, sambil bilang, dosa apa nih saya? Bu, untung malaikat kagak ada yang nyaut. Itu kalau disautin sama malaikat, ya banyak. Kalau bicara dosa mah pantesnya kita sakit semua nih Bu nih. Emang dosa kita banyak, betul? Kalau kamu gak terima, kata Allah, sama keputusanku, kamu ngeluh, kamu marah. Saya kan udah sholat ya Allah, kenapa saya dikasih sakit juga? Widih. Kenapa gak yang maksiat-maksiat aja ya Allah yang dikasih sakit? Widih, ngatur. Ngatur. Allah. Apa kata Allah, Bu? At'abtuka fima urid. Aku akan bikin hidup kamu lelah menjalani takdirku. Hatinya gak damai, gelisah, ketakutan, gak enak. Dan Bu, rasa yang kayak begini nih lebih menyiksa dari rasa sakit itu sendiri. Kamu kalau lagi jalanin takdir Allah yang kayaknya gak enak dijalanin, yang ikhlas. Sebab kalau gak ikhlas, kamu yang capek sendiri. Kamu yang gak enak sendiri, Bu. Rasanya tuh jadinya gelisah, resah, galau, gundah, dan segala macem rasa-rasa antah berantah. Gak enak, serba salah. Ibu ya? Tapi begitu ikhlas, begitu terima, begitu damai. Apapun yang kau inginkan adalah yang terbaik ya Allah. Saya hambamu, saya ikhlas menjalani apapun saja keputusanmu. Hatinya damai. Kalau hatinya damai, hidup kamu jauh lebih tenang. Hidup kamu jauh lebih berkah. Hidup kamu jadi lebih bahagia. Wala yahsul illa ma urid. Kata Allah, gak akan aku berikan kepada orang-orang yang gak bisa berdamai dengan takdirku kecuali apa yang memang sudah aku putuskan untuknya. Gak enak nih. Ayo belajar. Belajar buat ikhlas. Satu, karena kita tahu hidup siapapun gak ada yang ideal. Dunia emang tempatnya ujian. Makanya persiapkan hati yang ikhlas menghadapinya.
Yang kedua, kalau kamu ikhlas, hidup kamu jadi lebih damai. Hati kamu jadi lebih tenang. Kalau kamu ikhlas, jalanin keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, langkah-langkahmu jadi lebih ringan. Bu, langkahmu jadi lebih ringan. Hidup kamu jadi tampak lebih menyenangkan. Seringkali masalahnya bukan seberapa besar ujiannya kok. Seringkali masalahnya tergantung dari seberapa ikhlas hati menerimanya. Seberapa ridho hati kita terhadap takdir-takdir Allah Ta'ala. Semakin ridho, semakin tenang. Semakin ikhlas, semakin damai kehidupan kita. Semoga Allah karuniakan keikhlasan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kalau ikhlas emang jadi jauh lebih tenang, Bu. Saya tahun lalu sakit. Sakit berat, agak berat lah ya. Bantalan belakang punggung saya pecah. Makanya ini sekarang ini saya ada pen di punggung saya nih ya. Makanya sejak tahun lalu kalau ngajar harus dikasih bantal banyak. Nih Bu, bukan buat kegayaan. Bukan juga biar sekalian tidur. Udah siapin bantalnya, bukan. Tapi ya emang kita ikutin aja dah apa kata dokternya ya kan. Ibu-ibu sekalian, ada masanya ketika sakit itu memang terasa begitu berat dan menyiksa. Hingga bahkan kayak gak bisa tidur bahkan sekedar 5-10 menit sekalipun. Ada masanya. Ketika sakitnya memang terasa begitu berat. Bu, saya jadi ngerti gitu. Di saat saya sakit tuh, saya jadi ngerti betapa memang kita nih sebagai hamba Allah, Bu, mesti kangen sama akhirat. Kalau hidup kita tuh seneng terus, gak ada sakitnya, gak ada sulitnya. Kayaknya nih, ya saya ngelihat diri saya Bu ya. Kalau hidup saya sehat terus, seneng terus, damai terus gitu. Gak ada ujian-ujiannya. Kayaknya saya jadi terlalu betah dari dunia. Terlalu kerasan hidupnya di dunia. Jadi enggak mikir buat mati gitu. Ketika lagi dikasih sakit, itu buat menghibur hati. Saya bilang enggak apa-apa, di dunia aja enggak apa-apa. Sakitnya biar di dunia aja, di akhirat enggak sakit lagi insya Allah. Hibur-hibur diri kayak begitu. Ternyata memang Bu, adanya hal-hal berat dalam hidup membuat kita jadi ngerti makna firman Allah Ta'ala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat jauh lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Jadi ingat, nanti kalau lagi dikasih sulit, dikasih sakit, dikasih sempit, urusan yang gak enak, kamu ingetin diri, wahai hati, kita memang tidak diciptakan untuk dunia. Kita diciptakan untuk bahagia, semoga kelak di surga. Kalau lagi sakit ingetin diri, gak apa-apa ya sakit di dunia aja. Semoga di akhirat nanti gak sakit lagi.
Kalau lagi sakit ingetin diri tuh. Sakit gak enak kan, makanya jangan ngerjain dosa. Biar nanti di akhirat bisa hidup bahagia. Sakit, sulit, sempit adalah cara Allah mengingatkan kita untuk tidak terlalu kerasan, tidak terlalu betah hidupnya di atas muka bumi ini. Faham sampai sini? Faham sampai sini? Insya Allah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, jadi kenapa kita harus ikhlas? Satu, karena kita paham hidup gak pernah ideal buat siapapun. Dua, karena kalau kita ikhlas hati kita jauh lebih tenang. Yang ketiga, ibu-ibu sekalian, man radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Kata Nabi Muhammad, siapa yang ikhlas kepada keputusan Allah, siapa yang ridha dengan keputusan Allah, maka Allah pun akan ridha padanya. Dan siapa yang protes, siapa yang gak sabar, siapa yang marah-marah sama takdir-takdir buruk yang datang dalam kehidupannya, falahu sukht, maka Allah pun akan marah, Allah pun akan murka kepada hamba tersebut. Maka yang ketiga, kamu harus ikhlas biar Allah ridho padamu. Bagaimanapun, dunia ini tidak akan kekal untukmu, untukku, untuk kita semuanya. Ada waktunya kita harus pergi meninggalkan dunia untuk kembali kepada Allah. Kalau sepanjang hidup di dunia kita selalu ridha, kalau sepanjang hidup di dunia kita selalu ikhlas, kalau sepanjang hidup di dunia kita selalu menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, saatnya kita pergi meninggalkan dunia. Allah bukakan pintu rahmatnya Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allah akan bisikan di telinga hati kita. Sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap DKM Ummuh Cendrawasih, DKM Masjid Ummuh Cendrawasih, ila rabbiki beserta segenap jajarannya, serta keluarga besar Majelis Ta'lim Ummuh Cendrawasih. Kita doakan semoga selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, yang dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Selalu ridho kan hatinya jadi tenang. Semoga semua yang telah terlibat hingga terlaksananya acara pada hari ini di tempat ini, yang nomor 2 Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan, begitu datang ajal dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, dikabulkan hajatnya, dibahagiakan kehidupannya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Para ustazah, para syarifah, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, semoga semuanya dipandang Allah dengan pandangan kasih sayangnya. Padamu, disayang Allah, diberkahi Allah, dirahmati Allah, saat ajalmu disyafaati datang Rasulullah,
dan senantiasa dalam pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Serta mudah-mudahan semua yang hadir di majelis ini Allah berkahi bulan Sya'bannya, atau seberapapun disampaikan umurnya berjumpa dengan bulan suci Ramadan, pasti akan datang. Dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan puasanya dengan sempurna. Kalau kamu kepengen ibadah tarawehnya dengan cara yang paling indah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga Ramadan kita menjadi Ramadan yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian saya muliakan, hari ini kita punya tema ikhlas akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, ridho sama ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Kak, kenapa kita perlu ridho sama ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita harus ikhlas? Anak bilang, Ustazah, kenapa nih? Dalam hidup kita perlu ikhlas. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Kenapa gitu? Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Jahat yang pertama, saya. Kamu harus tahu hidup tidak ada yang pernah ideal untuk siapapun. Kadang kata-katanya hidup tidak akan pernah ideal untuk siapapun. Tidak ada orang yang hidupnya seneng melulu, Bu, nggak ada. Gimana ya Ustazah? Gak ada orang yang hidupnya gak diuji, Kak, gak ada. Memang Bu, gak ada orang yang sepanjang hidupnya di dunia punya orang isi tua kehidupannya yang cuma soleh-soleha. Seneng terus tuh gak ada. Tapi gak kita ada. semuanya tahu siapapun orangnya. Kita gak pernah Sebagai bisa manusia. milih dari orang tua Ada macam saatnya apa kita sehat, lahir di atas ada muka bumi saatnya ini. sakit. Ada saatnya kita nggak bisa milih, ada saatnya dari orang tua macam apa kita terlahir sebagai di manusia. Ini. Ada saat suka, sehingga ada saat itu duka. jadi bagian dari takdir karena orang tua kita emang bisa kayak begitu putus. hidup. Namanya juga kita hidup bisa pasti ada aja masalahnya. Orang tua kita ada aja ujiannya. Ibu-ibu sekalian, siapa sih dia? Karenanya mantan Allah ibu saya Subhanahu wa taala menjadikan hidup ini, Bu, kalau dulunya sih ibu saya, sekarang udah mantan, surga. saya udah putus sama makanya berat, nggak bisa. Kalau kita nggak hadiahnya bisa kipas milih angin, dari orang tua mana kita lahir di atas muka bumi, maka untuk adik-adikku, anak-anakku, tapi karena yang hadiahnya surga, bahwa hidup kata ini Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marah mulu, punya orang tua, inna sil'atallahi punya orang tua liah, yang begitu susah untuk dihadapi. Ketahuilah, nak, dagangan Allah, yang bisnisnya ikhlas. Allah itu mahal. Yang ketahuilah, bayaran Allah itu mahal. Orang tua, ketahuilah, bayaran Allah adalah surga untuk para orang tua. Karena hadiahnya tidak semua surga, orang tua beruntung punya anak gampang. Yang baik Allah hati, jadikan punya anak soleh, hidup kita ini pasti ada juga bisa jadi ujian ya Bu ya. Hidup kita pasti ada ujiannya. Kadang anak juga mudah-mudahan kita bisa ikhlas dalam kehidupan amin. kita. Mudah-mudahan Tapi kita kan bisa ridho. Amin. Mudah-mudahan kita bisa terima kita nggak bisa milih Allah Subhanahu wa taala yang kita lahirkan di atas muka bumi. Karenanya Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu menjadi orang tua yang tidak, mudah-mudahan kita dapat dengan menerimanya dikasih insyaallah. Amin yang ya rabbal jadi ujian dalam kehidupan. Gak ada yang gak diuji, percayalah saya. Gak ada gak diuji. Yang ikhlas. Gak ada. Saya kasih tahu kamu sama ibu. mau lihat siapapun jangan orangnya, gak ada yang gak diuji. Keluar dari enak lisanmu ya, jadi dia kalimat-kalimat kata kamu nih, yang tidak terima ngelihat dengan ada seorang perempuan suaminya sayang jangan banget sampai sama kamu bilang ya Allah saya kesel banget sama anak saya, Allah saya gak ridho sama anak saya. Jangan, agak kurang-kurang sayangnya misalnya, jangan.
Kalau ada sesuatu hal yang membuat kamu marah dari anakmu, apa yang jadi dia, bisa jadi ngelihat kamu juga kayak begitu. Enak bangunlah ya di waktu jadi malam. dia. Sholatlah beberapa rakaat. Suami saya kalau saya mau pergi-pergi keberatan banget. Kemudian jadinya susah mau pergi majelis, kamu susah berkata, ya Allah, mau jalan-jalan sama teman. Saya marah memang ya Allah sama suami anak saya. Nih kalau saya mau karena jalan anak saya berbuat begini. Dari tadi malam sih saya udah minta izin, diizinin. Besoknya pas mau jalan suami mendadak meriang. Saya ridho sama anak saya. Saksikanlah ya Allah, bisa saya ridho ditinggal padanya. Suami ya Allah, ridhoilah ya Allah. Anak saya. Bu, nggak ada yang ideal. Hidup orang tuh nggak ada yang ideal. Kenapa gitu? Ada karena yang diuji urusan ridho, suami. Kamu ibunya, ya Bu ya. Allah letakkan ada yang diuji urusan anak. Ibu, kalau kamu nggak ada yang ridho, diuji urusan kamu ibunya. mertua. Allah meletakkan ada yang diuji urusan orang tua, pada ketidak. Ada yang diuji sama urusan saudara. Ridallah, ada yang semuanya kayak baik-baik aja, tapi badan sendiri sakit mulu. Ridha Allah terletak pada keridhaan orang tua. Gak pernah ideal buat siapapun. Pada kemurkaan ibu-ibu siku sekalian, tua. Manusianya sih ada yang ideal. Apapun aja. Ada manusia yang ideal, yang sempurna ada. Ridho. Namanya Ustazah, Sayyiduna ini bukan Muhammad. soal anak Ustazah. Terus Nabi ideal, seideal-idealnya manusia. Kalau anak kan emang kagak ada mantannya manusia. Tapi Nabi kita kan Muhammad bisa sallallahu tuh kita jadikan mantan. Sempurna akhlaknya. Untuk kemudian kita bilang sempurna buanglah mantan pada tempatnya. Sempurna hatinya, sempurna pemikirannya. Sempurna nih, karakternya, sempurna pribadinya. Tapi Bu, apakah hidup di dunianya ya, sempurna? Jauh dari kata belajar itu. Buat terima Bu ya. Lahir udah nggak ada bapaknya. Allah. Masa kita mau terima sehatnya nggak? Baru balik mah ibunya meninggal dunia. Masa kita mau terima tinggal sama kakeknya sama dia, kakeknya tapi meninggal juga. Dia susah kita tinggalkan tinggal sama begitu keluarga saja. pamannya, anaknya banyak. Kalau pamannya pulang bawa makanan, anaknya rebutan. Nabi Muhammad nggak kebagian. Karena selain suamimu adalah suamimu, tapi kalau Nabi Muhammad dia juga hamba Allah, makan duluan tuh makanan karena pamannya ngasih. Kamu berbuat baik padanya, buat seluruh keluarga. Pemiliknya akan ridho. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selain kamu istrinya, itu Bu berada dalam kemiskinan sampai kamu menikah dari dengan suamimu Sayyidah itu, Khadijah. Kamu juga hamba Allah. Habis itu yang Allah menjadi seorang rasul terhadap para istri yang soleha. Ujian maka besar belajar Bu, dalam kehidupan belajar beliau. Buat ridho sama keputusan Allah. Dipukuli ketika orang, takdir sedang berat dijalani oleh suamimu itu. Diusir, diracun. Sudah masalahnya bukan sakit nih Ustazah. Diboykot. Tapi bikin sakit hati saya. Semua pernah dialami oleh baginda kita Nabi besar Muhammad. Lanjut apa udahan nih Ustazah? Nabi tubuh saat meninggal dunia usianya cuman ini bukan kajian saya ini ya. Ini pertanyaan urusan rumah tangganya nih. Sudah menguburkan. Nih kalau punya suami dari 7 putra putri bikin beliau. Kita sakit hati. Nih enak Nabi punya anak Bu 7, 4 perempuan, 3 laki-laki. 6 dari 7 putra putrinya beliau yang menguburkannya. Belajar artinya buat sabar. 6 dari 7 putranya meninggal duluan belajar sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya udah tulisin tuh. Tapi Nabi cerita Muhammad ikhlas. Teman saya menjalani sabar ngadepin suami Allah yang lagi sangat menguji hatinya. Karena ada di buku apa itu ya? Muhasabah cinta. Dunia bukanlah. Tapi saya nggak mau cerita tujuan. Sekarang Bu, udah jam 3:08. Dunia adalah perjalanan untuk mengumpulkan bekal. Sehingga sekalian yang saya muliakan,
kepada Jadi itu kan, tujuan hidup kita harus yang ikhlas terhadap keputusan Allah. Satu, karena hidup gak akan pernah ideal buat siapapun, maka ikhlas adalah senjatanya. Ketika hal-hal berat terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, agar hatimu lebih damai, agar jiwamu lebih tenang, kamu harus selalu ridho, selalu ikhlas dengan apapun ketetapan Allah SWT yang ketiga tadi itu. Maka berarti kita kalau kamu ridho, kalau kamu ikhlas, Allah untuk pun bisa menghadapinya dengan cara yang Allah inginkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semoga kita bisa jadi hambanya yang ikhlas. Semoga kita bisa menjadi hambanya yang ridho. Itu adalah sesuatu dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Kecil. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau Allah ridho sama kita harus ikhlas. Kenapa? Karena hidup dibahagiakannya kita. Semua pasti diuji. Semua pasti ada masalah dalam hidupnya, Bu. Dengan keputusan Allah SWT dalam kehidupanmu. Pasti. Lihatin. Maka ketika ujian itu datang, persiapkan hati yang penuh keridhaan, persiapkan hati yang penuh keikhlasan dengan berkat keridhaannya, dengan yang kedua Allah. Kamu harus ikhlas. Kenapa? Ibu-ibu sekalian, karena saat ikhlas ajal ikhlas takdir Allah pasti terjadi. Kalau ikhlas hidup kamu jadi lebih sekarang nih kita masih hidup nih kan? Ibu masih hidup nih kan sekarang? Kalau ridho sama ketetapan Allah, kalau ibu punya jauh lebih tenang, sangat mendesak. Kalau nggak ikhlas, sementara ibu nggak akhirnya punya, hidup kamu uang, jadi nggak jelas. harus ada nih. Serba salah. Kenapa? Karena yang terjadi yang ditakdirkan Allah, kamu mungkin akan yang datang jadi ke rumah saudaramu dan takdirnya saudaramu satu menolak kamu datang ke rumah saudara kamu yang lain. Semua saudaramu menolak atau nggak bisa ngasih, kamu bisa datang ke rumah sahabatmu, ke rumah temenmu, ke rumah tetanggamu. Ada banyak pintu yang bisa kita ketuk ketika satu pintu tidak membuka untuk kita, tidak terbuka untuk kita. Pasti akan terjadi. Kalau kamu meninggal dunia, datang ajal menjemput sedunia, berusaha tidak kembali kecuali kalau udah ketetapannya Allah, kalau udah takdirnya Allah terjadi, pasti terjadi. Bu, Kak, Dek, bayangin kamu mati, Allah tutupkan pintunya darimu. Kalau tidak dikehendaki Allah tidak terjadi. Ibu sekalian saya muliakan, maka yang ridho, orang belajar seluruh ridho, dunia mengupayakannya sekalipun, Allah juga ridho sama kita. Kalau Allah ridho, Allah bukakan pintu rahmatnya. Di saat kita meninggal dunia, kita seneng deh. Kalau Allah ridho, kuburmu akan jadi kebun-kebun surga Allah terhadap segala sesuatu. Kalau Allah ridho, nanti di hari akhirat kamu akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Kalau kamu ridho, kalau Allah ridho padamu, kelak di padang mahsyar kamu akan berada di belakang baginda Nabi besar Muhammad wa ana urid sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu ikhlas terhadap segala keputusan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupanmu, maka Allah pun akan ridha padamu, dan dengan mudah, dengan langkah ringan kamu akan masuk ke dalam surganya. Semoga tanpa hisab. Wahai hambaku, kata Allah, semoga tanpa aku punya mau, kamu pun juga punya mau. Ikhlas, Bu, insya. Aku ingin sesuatu, terakhir kamu ingin saya mau sesuatu. sampaikan padamu, ikhlas itu diperlukan, bukan tidak hanya akan ada yang terjadi kecuali apa yang aku inginkan, berupa ujian-ujian dalam kehidupan. Tapi kamu punya mau, aku punya mau. Allah tapi berupa tak ada yang sholat, akan kamu harus terjadi kecuali apa yang aku menjalaninya.
Bentar lagi akan datang bulan suci Ramadan. Kalau kamu harus terima, menjalankan puasanya apa yang dan juga aku menjalani sholat tarawih, sholat witir dan ibadah-ibadah terhadap apa yang Ibu-ibu aku mau sekalian, dan dalam aku kehidupan akan kita, beri padamu kita harus ikhlas terhadap ketetapan Allah dalam kehidupan kita. Allah tetapkan kita sebagai perempuan harus tutup aurat yang kamu nggak terima, nggak jangan sambil ikhlas ngaca, ya ampun males dengan banget ya. apa yang aku Harus mau, pakai baju yang longgar-longgar, nggak kelihatan nih bentuk badan saya yang ideal. Aku akan bikin kamu lelah yang ikhlas terhadap apa yang aku ikhlas. mau, Dan termasuk tidak juga akan ada yang ikhlas, terjadi. Bu, terhadap Tidak akan ada yang aku Allah. berikan Nih, salah kecuali satunya apa yang muka aku kamu mau. tuh. Itu ketetapan Allah, Bu, Hati-hati. yang ikhlas, agak usah dioperasi. Allah punya kehendak. Yang ikhlas, Bu, ya, hidungnya nggak usah ditambahin tingginya. Sama Allah misalnya dikasih sakit, Bu, kita mah pengennya sehat. Yang Ibu, ikhlas, bibirnya nggak kita usah pengennya disulam-sulam. Tapi sama Allah kita dikasih Kulit sakit. keriputnya nggak usah ditarik Berat, benang. sakit. Yang ikhlas Anta terhadap turid, keputusan Allah dalam Kamu kehidupan punya keinginan, yaitu biar sehat. Allah pun ridho Aku punya kepadamu, keinginan, insya yaitu kamu sakit. Allah. Bawa nih. Tuh dah, 3 hal itu Insal kamu wilayah ingetin sulila dalam maurid. kehidupan, Tapi kamu sehingga harus mudah-mudahan tahu Allah ridho yang kepadamu, terjadi insya adalah Allah. keinginanku. Hidup tidak pernah ideal buat Keinginan siapapun, Allah buat sakit, dan itu agar yang hatimu terjadi. damai, ikhlaslah terhadap ketetapan Wahai Allah hambaku, SWT. Dan yang ketiga, kalau kamu Insalamtani pengen fima dapat urid. keridhaan Allah, Kalau kamu maka ridho, kita harus ridho kalau terhadap kamu ikhlas, keputusan Allah Subhanahu wa kalau taala. kamu terima Rabbana dhalamna anfusana dengan wa illam takdirku, taghfir lana wa ketetapan tarhamna dariku, lanakunanna minal khasirin. kamu terima Rabbana dengan atina fid dunya kehendak hasanah dariku, wa fil akhirati hasanah dikasih wa sakit, qina adzabannar. ikhlas. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati Ikhlas. amma yasifun wa Mudah-mudahan nih salamun sakitnya alal ngapusin dosa. mursalin. Katanya gitu. Walhamdulillahi rabbil. sakit. Mudah-mudahan sebagaimana mudah Ya, udah sehat didengar, semua ya, mudah amin. pula untuk diamalkan. Kalau Mudah-mudahan kita Allah ikhlas kasih hidayah dengan inayah, sakit yang Allah taufik SWT kepada berikan, kita sekalian dapat kata Allah mengamalkan SWT, ilmu kita pada hari ini. Barak Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin fima salihah Aku akan jami'ah berkahi syamilah kamu ila dalam hadratin Nabi keinginanku Muhammad tersebut. sallallahu alaihi wa ala Sakitnya alihi wa sahbihi wa sakit yang sallam. berkah. Al-Fatihah, Sakitnya baca ini bersama-sama. sebab A'udzu billahi Allah minasyaitonir rajim. Allah naikin derajat Rahmanirrahim. karena ridho Alhamdulillahi Rabbil keputusan Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi kata Allah, fa in lam tusallimni fima urid. Kalau kamu nggak terima, kamu nggak ikhlas, kamu nggak ridho dengan sakit yang aku berikan, dikasih sakit, orang sedunia tahu semua, ngeluh mulu, teriak-teriak mulu, sambil bilang dosa apa nih saya? Bu, untung malaikat kagak ada yang nyaut. Itu kalau disautin sama malaikat, ya banyak. Kalau bicara dosa mah pantesnya kita sakit semua nih Bu nih. Emang dosa kita banyak, betul? Kalau kamu nggak terima, kata Allah, sama keputusanku, kamu ngeluh, kamu marah. Saya kan udah sholat ya Allah, kenapa saya dikasih sakit juga? Widih. Kenapa nggak yang maksiat aja ya Allah yang dikasih sakit? Widih, ngatur. Allah. Apa kata Allah, Bu? At'abtuka fima urid. Aku akan bikin hidup kamu lelah menjalani takdirku. Hatinya
hatinya nggak damai, gelisah, ketakutan, nggak enak. Dan Bu, rasa yang kayak begini nih lebih menyiksa dari rasa sakit itu sendiri. Kamu kalau lagi jalanin takdir Allah yang kayaknya nggak enak dijalanin, yang ikhlas. Sebab kalau nggak ikhlas, kamu yang capek sendiri. Kamu yang